Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Utapia Eka Zailani dari Perbankan Syariah 2E dengan NIM 205231171. Saya di sini akan menjelaskan tentang storytelling tentang perjanjian Giyanti pada tahun 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Peristiwa yang terjadi di masa silam yang disebut dengan Perjanjian Giyanti. Perjanjian tersebut muncul karena sebuah kesepakatan politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Giyanti. Di dalam pelafalan Belanda disebut Giyanti, dan secara tertulis terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Saat Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam peredaman api konflik, mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Tetapi luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Lalu sang Gubernur Jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Dan selang waktu pada malam setelah Mangkubumi pergi, sejak itulah pecah perang Mangkubumen antara prajurit Kompeni dan prajurit Jawa. Perlawanan itu lalu mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicholas Harting mengambil sikap, dan secara tertutup Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi pangeran sah di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, muncullah nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III sebagai sang pengganti dari Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayah, dan pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Lalu surat perjanjian itu disampaikan kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mussel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, yang dikenal dengan istilah Palihanagari. Lalu pada tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk pembagian atribut-atribut keraton, antara lain keris, bahasa Yogyakarta yaitu bahasa Bagungan, lalu tarian juga yang membedakan, dan tutup kepala belangkon
perbedaan antara Yogyakarta dan Surakarta. Pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi melakukan pemberontakan. Lalu, Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC pada Februari 1756 dan hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Lalu, VOC menyudahi peperangan dan menandatangani perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian itu membuat tanah Jawa kembali terbagi. Dan dalam perjanjian tersebut disepakati Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta. Keterbelahan Jawa terjadi lagi pada tahun 1813. Gubernur Thomas Stafford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Jawa juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Wilayah Jawa mempunyai 4 wilayah pemerintahan yang masing-masing mempunyai perbedaan dari segi bangunan, dan hal ini mengantarkan Jawa menjadi lebih beragam. Sekian storytelling dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.